Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kelompok kita dapat menyelesaikan tugas proyek akhir ini dengan baik. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Coach Andini Rama Santoso selaku Coach Room kelas Paradoks. Tak lupa partner kelompok saya yang sudah bekerjasama dengan baik, dan juga teman-teman Les Paradoks yang sudah berjuang bersama mengikuti program studi independen di PT Orbit Future Academy ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putranto dari Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 2019 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Baik, untuk program atau untuk proyek akhirnya, yaitu kita membuat application based project dengan nama aplikasi yaitu Ruang Absen. Nah, itu merupakan logo dari aplikasi yang kita buat, yaitu Ruang Absen. Nah, untuk pembagian kelompok dekod atau pembagian tugasnya sendiri, yaitu ada dataset, yaitu kebetulan untuk tugasnya saya sendiri, Rizky Dwi Putranto, yang berasal dari kelas Paradoks Institut Telkom Purwokerto. Nah, untuk dataset sendiri itu ada seperti pengumpulan data KTM, kemudian melakukan labeling dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada job desk backend, yaitu ada Mas Danov Cesar Alfi dari kelas Paradoks Institut Telkom Purwokerto, dan juga ada Mas Irga dari kelas Paradoks Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Untuk job desk backend sendiri itu meliputi ada modeling, training data, kemudian ada validasi dan evaluasi. Untuk yang keempat itu ada job desk front end, yaitu yang dilakukan oleh Nurbada Tumutama dari kelas Paradoks Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan juga Mas Rizky Satria Nugraha dari kelas Hasanah Ilmi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, untuk job desk front end ini kurang lebihnya adalah ada desain UI UX aplikasi, kemudian ada pengintegrasian back end ke aplikasi, kemudian testing aplikasi, dan juga deployment aplikasi. Jadi di kelompok dekod ini untuk tugasnya itu dibagi menjadi 3 besar, yaitu ada dataset, back end, dan juga front end. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang proyek akhir. Untuk proyek akhirnya itu kita mengambil judul Sistem Manajemen Absensi dengan Deteksi Objek KTM menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, untuk latar belakangnya sendiri adalah sistem absensi ini yang digunakan pada suatu kampus itu masih menggunakan cara men-scan barcode. Hal ini menyebabkan proses absensi menjadi kurang efektif dan efisien karena perlu menggunakan 2 ponsel yang berbeda. Jadi satu ponsel itu digunakan untuk menampilkan QR code, dan satu ponselnya lagi itu untuk melakukan scan QR code-nya, sehingga akan mengalami kesusahan bagi mahasiswa yang akan melakukan absensi, tetapi hanya membawa satu ponsel, yang menjadikan mereka mengharuskan untuk meminjam ke teman atau harus membawa 2 device. Jadi untuk dosen sendiri biasanya apabila beliau tidak menampilkan QR code-nya di layar proyektor, maka beliau akan mengirimkan QR code-nya itu melalui grup WhatsApp gitu, seperti itu. Jadi kita mengharuskan untuk melakukan absensi dengan 2 ponsel. Nah, untuk metodologi yang digunakan itu ada dari kita itu ada YOLO dan juga CNN. Kami dari kelompok dekod itu menggunakan YOLO dan juga CNN sebagai metode deteksinya. Dalam proses modelingnya kami menggunakan Google Colab. Nah, untuk penggunaan CNN ini sebagai metode deteksi yaitu merupakan salah satu metode deep learning yang mampu melakukan proses pembelajaran mandiri untuk pengenalan objek, ekstraksi objek, dan klasifikasi, serta dapat diterapkan pada citra yang resolusi tinggi yang memiliki model distribusi non-parametrik. Nah, untuk proses modelingnya, peneliti juga melakukan trial and error dengan metode YOLO.
Untuk selanjutnya yaitu jobdesk dataset. Itu untuk pengembangan jobdesk dataset sendiri itu ada mencari dataset berupa KTM. Jadi dari saya itu meminta izin ke teman untuk pengambilan datasetnya sebagai tugas proyek akhir. Kemudian dataset yang sudah dikumpulkan tadi dijadikan satu dalam satu file. Untuk tugas dataset yang selanjutnya adalah menentukan pembagian presentasi varian, yaitu kita bisa dibagi variannya itu berkaitan dengan gender atau cowok cewek, kemudian rambut panjang atau rambut pendek dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kita mempersiapkan file yang akan digunakan untuk labeling. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan labeling pada datasetnya. Jadi proses labeling ini merupakan tahapan untuk menentukan koordinat citra yang akan dideteksi atau dengan kita melakukan persiapan untuk klasifikasi dan lokasi image. Pada tahapan pemrograman dilakukan di Jupyter Notebook dengan menggunakan library labeling. Setiap objek yang akan dideteksi akan dibonding dan diberi label. Dan selain itu, saya juga membantu untuk melakukan training data dengan menggunakan Google Colab. Jadi waktu training data itu kita melakukan dibagi untuk melakukan training data sendiri-sendiri gitu. Jadi supaya data yang dihasilkan itu lebih akurat. Nah, ini merupakan tampilan aplikasi ya. Jadi di sebelah kiri itu merupakan tampilan awal aplikasi, kemudian di sebelahnya itu ada tampilan untuk login aplikasinya, dan di sebelahnya lagi itu ada tampilan riwayat. Jadi untuk riwayat kita melakukan absensi itu akan terlihat di tampilan riwayat, dan di sebelahnya itu ada tampilan untuk setelah melakukan absensi. Nah, untuk kita melakukan cara kerja aplikasinya ini sendiri, yang pertama adalah menyiapkan KTM, kemudian membuka aplikasi ruang absen. Selanjutnya pada aplikasi terdapat fitur untuk scan objek, kemudian kita pilih pada menu tersebut. Setelah itu arahkan kamera tepat pada KTM sampai foto wajah kalian yang terdapat di KTM itu dapat terdeteksi. Ketika absensi kalian berhasil, maka akan muncul tulisan absensi Anda berhasil. Kemudian aplikasi akan menampilkan jumlah presensi dan bisa dilihat di mana serta kapan waktu kita melakukan absensi, karena pada aplikasi tersebut sudah didukung oleh fitur GPS. Nah, untuk kesimpulannya, aplikasi ini sudah dapat mendeteksi objek dan menampilkan mahasiswa sehingga tidak harus menggunakan dua device lagi. Untuk kekurangannya sendiri, kekurangan berdasarkan evaluasi model bersifat recall sehingga masih sering terjadi kesalahan data. Hasil training bagus, namun pada data testing hasilnya buruk, atau dengan kata lain, model masih cenderung overfitting. Hal ini disebabkan kurang keberagaman dataset. Jadi dataset kita itu mendapatkan hanya sedikit, jadi kurang beragam. Untuk harapan kedepannya, kami dapat lebih menyempurnakan terutama pada modeling, serta juga dapat terintegrasi dengan server yang berbasis database. Harapannya kami kedepannya dapat aplikasi ini dapat diajukan sebagai aplikasi resmi suatu instansi. Untuk kendalanya sendiri, kita terkendala pada saat kita melakukan training data yang waktu itu menggunakan YOLO. Jadi untuk training data YOLO itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, berjam-jam, dan kita juga mempunyai solusi, yaitu kita mengalihkan ke menggunakan modeling berupa CNN. Nah, ini merupakan foto kelompok dari kelompok Decode. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.